Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Prestri dengan NIM C1C021226. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam yang merupakan salah satu materi dalam materi kuliah akuntansi syariah. Karena memang adanya keterbatasan waktu, maka saya langsung saja masuk ke dalam materinya. Namun, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang menonton, untuk membuka makalah yang telah saya buat di link Google Drive agar, informasi yang didapatkan itu bisa secara maksimal dan lebih dapat berguna oleh teman-teman, seperti itu ya. Sebentar, jenis dan definisi sumber hukum Islam, itu tuh ada, 4 sumber, yaitu Al-Qur'an, terus ada Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di sini saya akan menjelaskan secara beruntut dari Al-Qur'an dulu. Secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ah, Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini sendiri itu, ada 3, yaitu hukum I'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul Allah, dan kepada hari akhir. Lalu hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia, ya wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Lalu hukum yang ketiga itu hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini, ada 2, yaitu mengenai ibadah dan juga yang satu lagi itu mengenai muamalah dalam arti yang luas. Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an yang berbahasa Arab adalah sebagai kalam Allah yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia untuk dijadikan tandingannya. Lalu yang kedua itu sumber hukum Islam, sunnah. Sunnah secara kamus berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadis yang mempunyai beberapa arti dekat, baru, atau berita. Dan arti-arti di atas maka yang sesuai pembahasan ini adalah hadis dalam arti kabar seperti dalam firman Allah. Lalu materi hukum yang terkandung di dalam as-sunnah itu ada muakkid, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an, dikuatkan dan dipertegas oleh as-sunnah. Misalnya tentang sholat, zakat, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh sunnah. Lalu bayan yaitu al-sunnah yang menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas. Dalam hal ini ada 4 itu. Pertama, memberikan perincian terhadap ayat Al-Qur'an yang masih mujmal. Lalu membatasi kemutlakan atau takyid al-mutlak, misalnya Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Kemudian as-sunnah membatasinya. Lalu yang ketiga itu mentaksirkan keumuman, lalu menciptakan hukum baru. Pada dasarnya Al-Qur'an dan hadis itu tidak bisa dipisahkan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu keduanya selama ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama umat muslim. Kedudukan hadis adalah sebagai penguat dan memberikan keterangan ketika penjelasannya tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Apa yang disampaikan di dalam hadis adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad yang merupakan petunjuk dari Allah dan juga bisa dari hasil ijtihad. Lalu sumber yang ketiga itu ijma. Ijma itu artinya konsensus. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Lalu kias. Kias itu sumber hukum Islam yang terakhir, yang secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan sedangkan secara istilah kias adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya. Lalu yang materi selanjutnya itu urutan pengambilan hukum Islam.
Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas adalah apabila terdapat sesuatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, baru beralih ke Sunnah. Bila rujukan ditemukan di dalam Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan di dalam Sunnah. Namun, apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, baru bisa merujuk kepada Ijma. Atau ya baru setelah itu jika memang kalau ada terus ya sekiranya tidak dapat ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuhlah qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukumnya sesuai dengan hadis Rasulullah. Lalu yang keempat itu mengenai mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang besar merupakan maaf, Al-Quran sebagai mukjizat yang besar karena memiliki sifat yang kekal dan abadi. Mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada Nabi semenjak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada seluruh Rasul dan Nabi-Nya. Dari segi isi kandungan, sebuah mukjizat Al-Quran itu dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek isyarat ilmiah, sumber hukum, dan aspek dalam menerangkan eh, dalam menerangkan kabar gaib. Lanjut, fungsi dan peranan dari Al-Quran, yaitu ada yang pertama itu ada Al-Huda atau petunjuk, yang artinya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua itu Al-Furqan atau pemisah, yang dimana Al-Quran sebagai pemisah keajaiban yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan batil. Lalu al-syifa atau obat di dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Lalu yang keempat itu izah, itu nasihat, yang dimana Al-Quran itu berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Lalu fungsi dari as-sunnah itu apa? Ada empat, itu ya yang pertama itu bayan at-tahrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu bayan at-tafsir yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal atau samar, memberikan persyaratan ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus bagi ayat yang masih umum. Lalu yang ketiga bayan at-tashri, yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapat di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat itu bayan an-nasak, uh, yaitu maaf, yang artinya itu adanya dari syarat yang dapat dihapuskan ketentuan. Ya, lanjut. Fungsi ijma dan kias. Kias tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma. Fungsi ijma bersifat mandiri. Ijma memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Lalu itu fungsi dari kias. Lalu kalau fungsi dari ya, itu fungsi ijma. Lalu kalau fungsi eh, kias itu penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, dari Al-Quran atau dari Sunnah, guna menjawab pertentangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Seperti itu. Baiklah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung saja didiskusikan di forum chat Telegram. Lalu saya presentasi kali ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens yang telah memperhatikan. Saya juga ingin meminta maaf jika dalam penyampaian materi ataupun materi yang saya sajikan ini jauh dari kata sempurna. Saya memohon maaf karena saya harap informasi yang saya berikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan saya harap saya bisa improve lagi untuk merangkum materi
untuk akuntansi syariah ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.